Dan saudara, inilah hasil hitung suara sementara legislatif DPR RI sampai dengan 3 Maret 2024 hari ini pukul 12 siang. Dari 18 partai politik, PDI Perjuangan masih unggul dengan perolehan suara 16,39%, Golkar di angka 15,05%, Partai Gerindra 13,3%, PKB memperoleh suara 11,54%, Nasdem 9,4%, 2%, PKS 7,5%, dan berikutnya ada Partai Demokrat, PAN, dan juga untuk PSI ini memperoleh suara 3,13% dan P3 memperoleh 4,01%. Angka 4% merupakan syarat minimal partai politik untuk memiliki kursi di DPR, dan ini merupakan hasil hitung suara sementara legislatif DPR RI sampai dengan 3 Maret 2024 pukul 12 siang dengan suara yang masuk 65,80%. Berikutnya ini kita lihat hasil hitung cepat dari Litbang Kompas untuk pemilu legislatif. PDI Perjuangan unggul dengan 16,31%, Partai Golkar dengan 14,64%, kemudian ada Gerindra 13,47%, PKB 10,71%, Nasdem 9,96%, PKS 8,37%. Sementara untuk PSI memperoleh 2,80% dan P3 3,86% suara. Suara masuk 100%. Kita lihat juga tadi dari Litbang, sekarang kita lihat ke hitung cepat indikator politik pemilu legislatif 2024, saudara. Di tanggal 16 Februari 2024, PSI memperoleh 2,81% dan P3 3,64% suara. Data yang masuk saat itu 97,80%. Kita akan kupas lebih dalam soal polemik penghitungan suara, terutama lonjakan suara PSI berdasarkan hasil hitung sementara suara legislatif DPR yang dianggap janggal. Dan turunnya juga suara parpol lain, diantaranya adalah P3, tapi kini naik lagi ke angka 4%. Nah, sudah bergabung bersama kami sore hari ini, ada Ahmad Baidowi, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP P3, ada juga Ade Armando, politisi PSI, dan Titi Anggraini, dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Bapak dan Ibu, selamat sore. Sore. Bang Ade. Halo. Oke, selamat sore semuanya. Bang Ade, jadi ini kan dari hasil rekapitulasi sementara KPU nih, suara PSI saat ini lebih tinggi dari data hitung cepat sejumlah lembaga survei. Tanggapannya apa, Bang? Lega? Iya, lega lah. Alhamdulillah, kita bersyukur. Dan kalau pola yang sama ini bisa berlangsung terus, ini kan sebetulnya bisa dilihat sejak seminggu terakhir ya, Mbak ya. Waktu itu masih 2,6, sekarang sudah 3,13. Jadi ada kenaikan sekitar 0,08, bukan 0,8 ya, 0,08% per hari. Nah, kalau kenaikan ini terus berlangsung, insya Allah lah, mudah-mudahan PSI tahun ini bisa masuk ke DPR lewat 4%. Kalau PSI sudah pelan-pelan sudah lega, Bang Ade, tapi juga yang lainnya juga menganggap ini janggal. Sebetulnya bukan lega lah ya. Sekarang bisa berharap dengan lebih optimistis gitu. Oke, tapi kalau lonjakan suara PSI ini dianggap janggal, terutama tadi dari suara TPN misalnya yang dinilai juga harus kawal nih suaranya sampai nanti, jangan sampai ada kecurangan. Ya, itu agak baper lah ya. Memang di Indonesia ini belakangan ini banyak orang tuh baper. Ini kan perubahan yang dari waktu ke waktu ya, dan ini adalah misalnya kata pelonjakan itu kan pelonjakan yang kenaikannya cuma nggak sampai 0,5%, jadi hanya atau cuma 50-an, 0,50%. Itu biasa kok ada perubahan dari waktu ke waktu. Ini kan artinya sesederhana ini bahwa barangkali di awal dulu suara PSI, suara di lumbung-lumbung PSI itu belum terhitung ya. Baru barangkali sekarang itulah suara-suara di lumbung PSI mulai terhitung secara lebih proporsional ya. Dan ini mudah-mudahan terus berlangsung sampai 100% nanti. Jangan lupa ini baru 65% kan seperti Anda bilang. Jadi saya sih merasa bahwa ada banyak sekali kawan-kawan itu yang baper gitu ya, bicaranya dengan sangat soalnya masalahnya beda, Bang, antara hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei, bahkan hampir semua lembaga survei ini hasilnya justru berbeda, meskipun balik lagi ya, ini datanya belum masuk 100% gitu, Bang. Iya, ya nggak apa-apa kan, berbedanya juga nggak gede-gede amat sih ya. Kan kita misalnya begini,
lembaga penelitian itu sebetulnya sudah sejak awal mengatakan bahwa apa yang mereka sajikan itu adalah prediksi ya, ramalan, bukan 100% akurat. Makanya mereka itu biasanya lembaga penelitian punya yang namanya level of confidence kalau kita baca hasil penelitiannya ya. Nah, kayak SMRC, kayak indikator itu pakai angka 95%. Jadi ada kemungkinan 5% itu beda hasil akhir dengan apa yang disampaikan di quick count. Jadi biasa-biasa aja kok. Jadi biasa-biasa aja untuk PSI. Nah, tapi kalau P3 nih, yang kemudian juga kita tanyakan sebenarnya bersama, sempat diangkat P3 jadi 4% lagi. Iya, saya mau nanya ke Mas Awi, sempat waktu itu menyentuh di angka 4%, turun lagi ke 3,97, sekarang naik lagi 4,01. Dilihatnya apa sih sebagai salah satu partai terlama nih, P3, Mas Awi? Jadi gini, kita tidak hanya fokus terkait dengan persentase suara, karena persentase itu mengikuti jumlah suara yang masuk. Nah, saya katakan rekap itu mengalami anomali. Kenapa? Ini bukan masalah persentasenya yang turun, tetapi jumlah suara yang masuk ke real KPU, ke real count KPU itu turun. Contoh, tanggal 28 Februari jam 1 siang, suara P3 itu 3.053.000 sekian. Di tanggal 28 sore itu menjadi 3.020.000 sekian. Ada koreksi turun 38.000. Nah, ini yang saya mintanya ke KPU, kenapa ini kok turun? Sementara jumlah TPS yang masuk bertambah. Waktu itu apa jawabannya, Mas Awi? Setidaknya kalau jumlah TPS yang masuk bertambah, kemungkinan suara P3 akan bertambah. Atau setidaknya bertahan di 3.053.000. Ini malah turun menjadi 3.020.000. Tapi sekarang di naik tanggal lagi 28 sore. 4,01. Nah, kemudian perlahan naik hari ini. Posisi sore ini 3.080.000. Kalau dipersentasekan 4,01. Kalau soal persentase itu kan fluktuatif mengikuti jumlah suara yang masuk. Ini masalahnya suara yang masuk turun gitu. Itulah yang kemudian kami sebut anomali. Maka kami protes kepada KPU karena pada saat yang sama ada partai-partai yang mengalami kenaikan tidak wajar. Ketidakwajaran contoh misalkan dalam satu hari dari 127 TPS itu ada kenaikan sekitar 19.000 suara. Itu kan sesuatu yang apa? Sesuatu yang itu partai mana, Mas? Menurut saya gimana? Nah, ada partai misalkan setelah kita bandingkan antara hasil salinan, contoh ya, misalkan di salah satu desa di Kecamatan Ranuyoso, Desa Meninjau, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, ada satu partai di hasilnya itu 1. Tetapi di Sirekap menjadi 53. Kalau 1 lah human error. Tetapi kita lihat lagi di Jawa Barat. Ada di Jawa Barat di Cirebon, itu di Desa Bulakan, Kecamatan Cibeber, di Desa Cibeber, Kecamatan ada temuan penggelembungan ya Mas ya berarti ya? TPS 004 itu di hasilnya itu 1 suara. Tetapi di Sirekap 69. Nah, inilah yang kami sebut anomali. Begitupun suara P3 kami curiga di hasilnya ternyata ketika dibaca di Sirekap itu jadi turun. Nah, alhamdulillah kemudian Sirekap kembali ke track yang benar. Meskipun dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017 pasal 393 bahwa hasil resmi pemilu itu adalah hasil penghitungan secara berjenjang. Sirekap tidak ada sandaran hukumnya sehingga patut diabaikan. Tapi gara-gara Sirekap itu membuat kehebohan, gitu. Kehebohannya gimana sih ditanggapin sama Mbak Titi, Mbak? Kehebohan tadi ada dugaan ya kemudian berubah begitu dari suara yang bergelembung, terus kemudian juga sekarang P3 tadi turun naik, terus PSI juga nih, ini beda dari hasil survei. Ya, Sirekap ini kalau menurut peraturan KPU kan fungsinya ada 2. Yang pertama sarana publikasi, penghitungan, dan rekapitulasi suara. Karena dia sarana publikasi, masyarakat itu taunya karena yang mempublikasikan KPU berarti kan di sana adalah hasil yang otentik begitu ya. Tidak sepenuhnya gitu ya, masyarakat, ya betul, tidak sepenuhnya masyarakat itu paham bahwa data yang dikonversi menjadi angka-angka itu berasal dari hasil dan ternyata ada anomali. Sampai tadi misalnya saya masih menemukan anomali suara tidak sah yang kemudian berpindah menjadi suara perolehan partai tertentu. Nah, itu yang
pertama. Yang kedua, dia menjadi alat bantu rekapitulasi. Jadi yang ditampilkan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan itu adalah data yang bersumber dari Sirekap. Nah, pertanyaannya, kalau kemudian ada perbedaan data antara yang ditampilkan melalui Sirekap dengan C hasil, itu sudah diatur di dalam peraturan KPU yang dirujuk adalah C hasil. Masalahnya, kalau ada yang mempersoalkan. Kalau tidak ada yang mempersoalkan, maka yang ditampilkan itu akan jalan terus. Tidak semua partai politik punya saksi saat rekapitulasi di kecamatan. Jadi, kalau misalnya partai yang taruhlah ada pergeseran pengurangan suara tidak keberatan, lalu juga tidak ada koreksi dari pihak yang hadir, kan masyarakat tidak bisa hadir di kecamatan. Semakin naik ke atas, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, akses masyarakat itu makin terbatas. Yang bisa mengakses hanyalah pengawas pemilu dan partai politik. Nah, jadi kalau pengawas pemilu atau partai politiknya misal tidak keberatan terhadap data yang ditampilkan, maka datanya akan jalan terus tuh. Nah, untuk misalnya mengkonfirmasi adakah penggelembungan atau tidak, karena basis kita adalah penghitungan berjenjang, rekapitulasi berjenjang, kita bisa membandingkannya dengan sertifikat hasil rekapitulasi kecamatan. Problemnya sampai hari ini kan walaupun kemarin sudah selesai rekap di kecamatan dan masih ada yang berlanjut, tapi belum semua itu diunggah. Pertama sekarang walaupun rekap di kecamatan sudah selesai, C hasil yang diunggah itu baru 65,81%. Seharusnya kan sudah 100%. Yang misalnya masih di bawah 50% itu ada Sumatera Utara. Lalu juga ada Bali. Lalu Papua itu angkanya rendah sekali. Masih di bawah 30%, bahkan Papua Pegunungan itu baru 2%. Nah, jadi kita menunggu nih konfirmasi apakah ada penggelembungan atau tidak. Harus kita komparasi antara TPS-TPS anomali tadi dengan dokumen rekapitulasi di kecamatan begitu. Jadi saya tidak bisa mengkonfirmasi apakah ada penggelembungan atau tidak hanya karena mengandalkan Sirekap karena ternyata Sirekapnya tidak akurat begitu. Tapi menurut Mbak Titi sendiri, menurut Perludem janggal nggak sih dengan keadaan ini? Dan apalagi ya, terutama misalnya contohnya PSI, juga P3 sih. Beda ini hasilnya antara suara hitung cepat begitu ya di beberapa lembaga survei dengan Sirekap ini. Ya, Sirekap itu kan janggal sejak awal, Mbak. Makanya ramai begitu. Yang janggal itu adalah mengapa sebuah sistem yang pasti akan menjadi fokus dan perhatian banyak orang itu tidak disiapkan dengan presisi. Kan ini problemnya ada beberapa sejak kita bahas sejak awal. Problem teknologi yang ternyata tidak akurat dan valid di dalam membaca antara pindai hasil dengan konversi data angka. Yang kedua, sosialisasinya juga kurang baik kepada publik. Publik itu hanya membaca halaman awal dan itu tidak salah ketika mereka terpaku pada grafik yang ada di muka dan tidak semua tuh tahu bahwa mereka bisa mengkonfirmasi kepada gambar C hasil. Yang ketiga, komunikasi publiknya juga kurang baik begitu. Ada masalah, ramai, menjadi spekulasi, kontroversi, tapi respon klarifikasinya itu lambat. Jadi tidak langsung disajikan ini loh data yang valid, ini data yang disampaikan bahwa ada pergeseran ya, harapannya dari betul. KPU ya Mbak ya. Oke, betul, kalau gitu jadi harusnya ada kesalahan, ada kecurigaan, tampilkan data. Termasuk juga dari pengawas. Pengawas kan ada di setiap TPS, ada di setiap kecamatan. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, P3 PSI yakin memenuhi ambang batas 4% nanti hingga di 20 Maret? Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang, nanti Bapak dan Ibu akan menjawabnya. Oke, Bang Ade, saya mau ke Bang Ade dulu. Kan suara saat ini 3,13 ya Bang ya. Kemudian di beberapa hasil hitung cepat ini sebenarnya angkanya di 2, sekian begitu. Nah, ada juga yang menduga nih, jangan-jangan ceritanya berbeda nih kalau ketua umumnya bukan anaknya Pak Jokowi. Ya, begini loh. Pertama-tama harus dipahami. Ini kan misalnya ada istilah apa sih operasi anak gitu ya. Pak, intinya adalah ini semua terjadi karena Jokowi cawe-cawe lah ya, membuat anaknya itu partainya menang. Saya akan berargumen begini, kalau emang betul ya Pak Jokowi itu sampai campur tangan untuk memenangkan PSI dan beliau juga udah lihat kan hasil bukan quick count, hasil survei sebelumnya bahkan sampai ke quick count, ya harusnya cawe-cawenya sejak awal loh.
Kenapa baru setelah berlangsung sekitar berapa? 2 minggu lebih kan sekarang, baru kemudian terjadi apa yang disebut sebagai keanehan-keanehan tersebut. Karena berbeda Bang hasilnya kalau kita lihat dari semua lembaga survei quick count. Saya dalam hal ini akan mengatakan bahwa berbedanya itu juga nggak gede-gede amat, Mbak. Bukan angka yang extraordinary, ya. Bahkan sebetulnya selalu lembaga-lembaga survei mengatakan ada kemungkinan selisih 1%. Itu pun dengan level of confidence 95%. Mereka nggak pernah bilang kok ini pasti benar ya. Ini pun kita harus dengarkan lembaga-lembaga survei yang mana. Ada lembaga survei yang pantas kita dengarkan seperti SMRC mungkin indikator, tapi ada juga yang nggak harus kita pedulikan. Jadi kebenaran itu jangan diberikannya kepada lembaga survei dong. Saya mantan SMRC ya, saya mantan lembaga survei. Tentu saya senang bahwa sekarang ini ada rangkaian lembaga survei yang menyajikan data-data yang bisa mengontrol jangan sampai terjadi kecurangan. Tapi dalam kasus PSI, selisihnya tuh nggak gede, Mbak. Selisih yang sebetulnya kalau kita belajar statistik masih bisa kita toleransi. Makanya orang seperti Mas Burhan Muhtadi itu. Tapi yakin nggak nanti sampai mencapai 4% kalau gitu, Bang? Enggak, angka yakin itu kan sebuah pernyataan yang sebetulnya sangat problematik. Kami berharap kalau angkanya terus naik 0,08% kira-kira setiap hari ya, average-nya segitu, ya mestinya kita lolos. Tapi kalau kita nggak lolos ya sudah juga nggak apa-apa. It's okay gitu loh. Oke, kembali lagi ke P3, Mas Awi, entah kebenaran atau enggak nih, kan sempat turun di 3,97. Kemudian beberapa hari yang lalu Mas Andi juga membuka opsi kalau misalnya mau membantu pemerintahan selanjutnya oke gitu ya. Nah, tapi sekarang naik, apakah jangan-jangan ada keterkaitan dengan itu yang opsi P3 mungkin bisa merapat ke gabung, kemudian angkanya tiba-tiba naik di 4,01 sekarang? Nggak ada urusannya ya, karena di P3 hari ini belum melakukan rapat untuk mengambil sikap resmi. Hari ini kami fokus terhadap rekapitulasi suara yang hari ini sudah memasuki di tingkat kabupaten. Adapun terkait dengan posisi P3 hari ini, berdasarkan data hasil salinan kami internal, itu sudah di angka lebih dari 4% sekian. Dan sangat aman gitu. Nah, maka kita terus wanti-wanti KPU untuk tidak membuat gaduh melalui tayangan Sirekap itu. Karena Sirekap ini dibiayai oleh negara, jumlahnya cukup lumayan, tetapi kalau pada akhirnya membuat seperti ini, itu kan dari planningnya kurang maksimal. Nah, sebaiknya memang kalau mau mengadakan penghitungan secara online seperti ini, segala perangkatnya dipersiapkan, sehingga tidak terjadi anomali-anomali yang membuat kegaduhan-kegaduhan di Republik ini. Kami pastikan sampai hari ini P3 belum bersikap apapun terkait dengan pemerintahan yang akan datang. Tapi kalau soal PSI, Mas Awi, yang sempat naik turun sekarang di 3,13 juga nih? Ya itu kan soal apa? Mengenai angka biarlah teman-teman yang menilai, publik menilainya. Itu kan urusannya Bang Ade Armando dan teman-teman. Kami hanya fokus bagaimana suara P3 itu tidak hilang. Karena kalau hilang, pasti kami lawan. Karena ini pasti chaos. Karena data internal kami lawan karena P3 yakin 4% memenuhi ambang batas. Sangat yakin, setidaknya misalkan quick count dari Carta Politika kita itu 4,04, dari Voxpol 4,17. Data internal kami hari ini menunjukkan 4, lebih. Nah, kalau sampai ini turun, tentu ini akan kami persoalkan. Makanya kami tidak mengurusi partai lain mau ada bergerak atau apa, yang penting P3 suaranya tidak turun. Kalau sampai turun, tentu kita turun jalan gitu. Tapi ternyata Sirekapnya alhamdulillah sudah dibenahin lagi dan sesuai dengan kondisi lapangan. Gitu. Oke, kalau makin naik artinya Sirekapnya benar gitu ya, Mas? Ya setidaknya begitu. Lah kalau Sirekapnya tidak benar sih tadi dari 3.058.000 menjadi 3.020.000. Kalau Bang Ade juga begitu, kalau naiknya suaranya baik begitu, kemudian juga itu Sirekapnya? Saya mau menggambarkan satu hal nih Mbak ya. Saya itu pernah di hari-hari pertama penghitungan Sirekap ini diumumkan, angka saya itu naik jadi 90.000, jadi 100.000, jadi 200.000, 400.000. Justru saya yang ngomong di medsos, woi KPU ini kayaknya nggak beres deh, ini error lah. Nggak mungkin angka saya tiba-tiba naik jadi 100.000, 200.000. Jadi saya sih jujur, saya tidak pernah menggunakan, namanya juga baru pertama kali jadi caleg, ya harus jujur lah, harus bersih. Saya ngikutin gaya P3 aja lah ya. Fair aja gitu.
memang ada kelicikan, ya memang kita harus bongkar. Saya harapkan Mbak Titi turun tangan nih ya, Nah, bukan cuma Mas Owi-nya. Nah. Jadi aman-aman, tenang aja. oke, kalau gitu Mbak Titi sebenarnya gimana sih caranya biar tadi ya janggal, kemudian dugaan-dugaan kecurangan atau enggak ini bisa diketahui nih benar-benar kalau KPU ini kredibilitasnya benar-benar baik untuk pemilu ini, jangan sebaliknya. Ya, salah satu hikmah rame-rame soal suara Sirekap untuk pileg, masyarakat itu jadi aware gitu ya, jadi kembali peduli. Pemilu ini bukan cuma pilpres loh, ada suara partai politik yang juga kita harus kawal untuk pemilu legislatif. Jadi meskipun ini agak terlambat ya, tetapi saya menghimbau kepada kita semua, ayo kita cek TPS kita masing-masing. Jadi mari kita cek lagi bukan sekedar perolehan suara partai, tetapi juga cek suara sah dan suara tidak sah. Karena pengguna hak pilih itu adalah sama dengan suara Kalau sah soal dugaan ada ditambah suara kecurangan. tidak sah. Nah, soal kecurangan itu, ini kan sebenarnya kita juga ada pengawas. Mestinya Panwas kita itu lebih aktif lagi. Setiap gejolak yang ada di media sosial, tampilan-tampilan data anomali itu langsung direspon dengan data valid yang dimiliki oleh pengawas ataupun oleh penyelenggara pemilu kita. Ini Mbak, salinan itu diberikan kepada Baik. siapa? Satu, kepada partai. Yang kedua, kepada pengawas pemilu di TPS. Nah, yang ketiga juga wajib dipublikasikan di desa kelurahan. Baik. Nah, memang kemarin-kemarin kita itu kan fokusnya hanya kepada Pilpres. Untuk memastikan apakah ada penggelembungan atau tidak, makanya KPU upload 100% C hasil. Yang kedua, proses rekap di kecamatan yang sudah selesai, segera diupload. Jadi kita bisa mengecek Oke. apakah betul data yang naik turun dan akrobat dan menggunakan suara tidak sah Baik, untuk kalau ada memasukkan suara ke dugaan-dugaan partai. kecurangan itu bisa Ya, kemudian ada datanya ya, karena tersaji di Betul, laman KPU. Baik. betul. Karena kalau itu tidak terkonfirmasi segera, jangan salahkan spekulasi dan pemahaman masyarakat kalau tetap berpandangan bahwa ada kecurangan. Karena tidak Baik. pernah ada bantahan terhadap data yang selalu diklaim sebagai alat bantu tersebut. Mbak Titi Anggreni, terima kasih untuk pandangannya. Bang Ade Armando, terima kasih. Mas Terima kasih. Awi, terima kasih Mas Ahmad. Mas Awi, terima kasih. Mbak Titi, terima kasih. Setelah ini, Saudara Kompas Petang masih akan berlanjut dengan rekan saya Nilu. Silahkan Nilu. Terima kasih Audrey. Saudara, anggaran makan siang gratis program Capres Cawapres Pemilu 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diperkirakan Rp15.000 untuk tiap anak. Dengan Rp15.000 dalam satu piring makanan, sudah cukupkah untuk memenuhi kebutuhan